Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Yusra Naufal dengan NIM 1981133340025. Saya dari kelas Administrasi Perkantoran A angkatan 19. Di sini saya akan membahas tentang PT Astra International. PT Astra International sendiri adalah salah satu perusahaan Astra International yang bergerak di bidang operasional dengan produk sepeda motor Honda, didirikan pada tahun 1970 dengan nama Honda Division. Astra Motor dahulu merupakan main distributor sepeda motor Honda. Yang pertama adalah kewajiban karyawan dan perusahaan. Satu, melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sepenuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedua, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, serta kesatuan sesama karyawan perusahaan. Yang keempat, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Yang kelima, menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. Yang kedelapan, mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya. Terus untuk yang bagian kedua, etika pemasaran dan produksi. Pemasaran sendiri merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan, akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan 3 faktor dasar, yaitu yang pertama, saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Terus untuk yang terakhir, seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Selanjutnya, fungsi periklanan. Yang pertama, memberikan informasi sebuah barang akan lebih berharga bagi seseorang apabila ia dapat memperolehnya setiap waktu pada setiap tempat dan memilikinya dengan mudah. Yang kedua, membujuk dan mempengaruhi. Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga bersifat membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial dengan menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk yang lain. Yang ketiga, menciptakan kesan image 17 dengan sebuah iklan. Orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. Dalam hal ini, pasangan iklan tersebut selalu berusaha untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya. Yang keempat, memuaskan keinginan. Periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang saling memuaskan. Dan yang kelima, periklanan merupakan alat komunikasi. Periklanan adalah suatu alat membuka komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang memuaskan. Selanjutnya, sasaran periklanan. Sasaran periklanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkenalkan produk baru. Yang kedua, merangsang para distributor menyimpan dan menangani produk yang akan diiklankan. Yang ketiga, membantu menciptakan merek atau brand image dan loyalitas merek atau brand loyalty. Yang keempat, dengan iklan yang tepat dapat mempertahankan atau memperbaiki penjualan. Dan yang kelima, untuk menyaingi iklan dari pesaing dan menahan dari pesaing-pesaing baru. Selanjutnya, etika lingkungan hidup. Indikator kerja lingkungan. Dimensi lingkungan berkelanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap hidup dan sistem
akan tak hidup, termasuk sistem alam tak hidup, termasuk ekosistem tanah, udara, dan air. Aspek lingkungan yaitu material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, dan keseluruhannya. Indikator kinerja meliputi yang pertama aspek material core IN indikator, bahan yang berdasarkan berat atau volume. Yang kedua ada aspek energi core IN3 indikator, direct energy consumption by primary energy source. Yang ketiga aspek air core IN8 indikator, pemakaian total air dari sumber ADD IN indikator. Yang keempat, aspek keanekaragaman hayati core IN11 indikator, lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan lindung. Yang kelima, aspek emisi, efluen, dan limbah core IN16 indikator, jumlah langsung dan tidak langsung emisi gas rumah kaca berdasarkan volume. Selanjutnya, aspek produk dan pelayanan core IN indikator, inisiatif untuk mengurangi dampak dari lingkungan baik produk maupun jasa dan efek luar lainnya. Yang ketujuh ada aspek pemenuhan core IN 2080 indikator, nilai moneter dan total sanksi jumlah non moneter untuk ketidakpatuhan berdasarkan aturan dan lingkungan hidup. Yang kedelapan, aspek pengangkutan ETN 2009 indikator, dampak lingkungan signifikan dari pendistribusian produk dan barang lainnya dan materi yang digunakan untuk kegiatan organisasi dan transportasi karyawan ke tempat kerja. Yang kesembilan ada aspek overall ETN 30 indikator, jumlah pengeluaran perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan tipe. Berikutnya tanggung jawab sosial perusahaan PT Astra Indonesia. Yang pertama, Astra telah menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Yang kedua, Astra menjalankan kegiatan CCR secara menyeluruh melalui 3 jalur. Yang pertama, Astra International sebagai perusahaan induk atau holding company, anak-anak perusahaan dalam 6 bisnis yang didukung oleh 198 perusahaan dan 9 yayasan pada tahun 2015. Yang ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial Astra fokus pada 4 pilar, yaitu pendidikan, terus lingkungan, income generation activity atau IGA, dan kesehatan. Serta yang terakhir dalam bidang pendidikan, Astra telah membina 14.987 sekolah. Dalam bidang lingkungan, Astra telah menanam 3.567.237 pohon. Dalam bidang IGA, Astra telah membina 853 kelompok, dan dalam bidang kesehatan, Astra telah mengobati 116.093 pasien. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang PT Astra International. Sekian dari saya, Yahya Wisnu Naufal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.